Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang oksidasi beta. Berikut nama kelompok kami. Definisi oksidasi beta. Oksidasi asam lemak atau oksidasi beta yang terjadi di proses aerobik, terjadi di matriks mitokondria, lalu menghasilkan produk dari senyawa asetil-CoA untuk masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Setelah itu distimulus untuk meningkatkan pada kondisi kelaparan dan diabetes mellitus. Selanjutnya ada 3 tahap, yaitu aktivasi, transport ke mitokondria, dan 3 oksidasi. Definisi oksidasi beta merupakan proses katabolisme lipid dan merupakan jalur utama dari degradasi asam lemak. Asam lemak akan dioksidasi sehingga menghasilkan asetil-CoA. Oksidasi asam lemak memiliki 16 atom C. Setiap proses pemutusan 2 atom C adalah proses oksidasi beta, dan setiap 2 atom C yang diputuskan adalah asetil-CoA. Beberapa tahap oksidasi beta, ada 3 tahap. Yang pertama aktivitas, kedua transportasi ke mitokondria, dan ketiga adalah oksidasi. Untuk aktivitasnya adalah proses degradasi asam lemak terjadi pada mitokondria. Asam lemak yang terdapat pada sitoplasma harus aktivitas terlebih dahulu menjadi asetil lemak CoA sebelum masuk ke mitokondria. Asil lemak CoA tidak dapat begitu saja menembus membran. Mitokondria molekul tersebut harus dibawa oleh pembawa atau karier yang disebut karnitin. Asil lemak CoA akan berkaitan dengan karnitin, membentuk asil lemak karnitin dan menembus membran mitokondria. Untuk tahapan ke mitokondria ialah pertama dehidrogenasi yang menghasilkan 1,5 ATP pada fase respirasi, lalu dilanjutkan ke fase hidratasi dan menyambung ke dehidrogenasi yang menghasilkan NAD ditambah NADH dan H+ dihasilkan menjadi rantai inspirasi menjadi 2,5 ATP. Pada hasil keempat, pembentukan tiolitik. Pada pembentukan tiolitik, asetil-CoA dengan rantai berkurang 2 atom C seterusnya akan melewati tahap 1 sampai 4 tersebut dengan berulang-ulang. Asetil-CoA yang terbentuk akan masuk ke siklus asam sitrat untuk dioksidasi lebih lanjut. Menghasilkan 1 mol molekul asetil-CoA menghasilkan 10 molekul ATP. Tahap selanjutnya adalah oksidasi beta asam lemak. Di sini ada 4 tahap oksidasi. Yang pertama yaitu reaksi dehidrogenasi yang dikatalisis oleh asil-CoA dehidrogenase. Yang kedua ada tahap reaksi hidrasi yang dikatalisis oleh enoyl-CoA hidratase. Lalu tahap ketiga ada reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh beta hidroksi asil-CoA dehidrogenase. Yang keempat yaitu tahap reaksi tiolisis yang dikatalisis oleh beta ketodiolase. Yang pertama reaksi dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil-CoA dehidrogenase, menghasilkan senyawa enoyl-CoA. Pada reaksi ini, flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pernafasan. Suatu molekul FADH dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Selanjutnya yaitu tahap hidrasi, yaitu ikatan rangka pada enoyl-CoA dehidrasi menjadi 3 hidroksilasil-CoA oleh enzim enoyl-CoA hidrase. Selanjutnya yaitu tahap reaksi dehidrogenase 2, yaitu dehidrogenase 3 hidroksilasil-CoA oleh enzim B-hidroksilasil-CoA. Dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi B-ketoasil-CoA.
NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernafasan menghasilkan 3 molekul ATP. Oke, selanjutnya ada teolisis. Teolisis yaitu pemecahan molekul dengan enzim B-ketoasil CoA tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasil CoA menghasilkan satu molekul asetil CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Jadi dari proses tersebut, energi yang dihasilkan tiap satu siklus beta oksidasi dihasilkan energi sebesar 1 FADH2 sama dengan 2 ATP pada dehidrogenasi 1, kemudian 1 NADH sama dengan 3 ATP pada dehidrogenasi 2 dan 1 asetil CoA, 1 asetil CoA dioksidasi melalui siklus TCA menghasilkan energi 12 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan dalam satu siklus beta adalah 17 energi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.